Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku semua, terutama teman-teman disabilitas. Pada pagi hari ini aku akan bercerita tentang pengalaman pribadi aku ketika ada orang yang meremehkan aku atau istilahnya sekarang adalah dibully. Teman-temanku semua, sebagai seorang disabilitas wajar kalau kita dibully, karena keadaan fisik kita memang berbeda dengan orang-orang yang lain. Tapi apakah kita harus bersedih hati ketika kita dibully? Bersedih itu boleh, itu hal yang wajar. Aku pun demikian. Ketika aku dibully pertama kali, aku sedih, aku nangis, pokoknya sedih. Tapi aku bersedihnya gak terlalu lama, tidak sampai yang berhari-hari, tidak. Karena menurut aku rugi kalau aku cuma karena dibully aku sedih berhari-hari. Itu rugi. Karena setiap hari bagi saya adalah harapan yang baru. Setiap hari adalah pengalaman yang baru. Setiap hari adalah mimpi yang baru. Jadi rugi kalau saya hanya karena dibully saya harus menghapus mimpi saya harus menghapus cita-cita saya. Itu rugi buat saya. Lantas bagaimana saya menghadapi orang yang meremehkan saya tadi? Saya tetap seperti biasa, seperti tidak pernah dibully sama orang itu. Saya tetap bersikap baik, saya tetap bersikap biasa saja. Walaupun jujur di dalam hati ada rasa sedih. Kenapa orang kok meremehkan saya padahal, atau menghina saya padahal kan keadaan ini bukan aku yang mau. Keadaan ini Allah yang mau. Kita gak bisa milih loh. Seandainya bisa milih, pasti kita juga gak mau seperti ini. Kita maunya yang normal, yang bisa berjalan kemana-mana, atau yang bisa pokoknya yang normal seperti orang-orang itu. Tapi kita gak bisa milih. Kita hanya bisa menerima kehendak Allah dengan ikhlas. Itu yang pertama kali saya pikirkan. Kemudian yang kedua, apakah kalau saya sedih orang itu akan berhenti menghina saya? Tidak. Ketika saya sedih, orang itu akan terus menghina saya. Maka apa yang harus saya lakukan? Jangan sedih. Simpan kesedihan itu di dalam hati saja, tapi jangan diperlihatkan di depan orang banyak. Anggap aja hinaan itu angin lalu, atau bulian itu angin lalu saja. Kita tidak perlu memikirkan. Terus yang kedua, kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita ini mau apa? Nah, fokus di situ. Tujuan kita, misalkan tujuan kita mau makan, ya udah kita fokus makan aja. Kalau tujuan kita mau berjalan, ya udah kita berjalan aja. Perkara orang mau bilang apa tidak jadi masalah. Karena hidup kita itu kita yang tahu. Terus yang ketiga apa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita dibully, sebenarnya Allah itu sayang sama kita. Karena Allah ingin kita mendekat kepadanya. Karena Allah itu akan memberikan petunjuk untuk kita. Allah akan membantu kita untuk meraih mimpi kita. Dengan kita mendekatkan sama Allah, insya Allah kita dapat petunjuk bagaimana kita harus menjalani hidup ini, dan bagaimana kita harus meraih mimpi kita. Insya Allah kalau semua itu kita lakukan dengan baik, kita akan berhasil. Kenapa aku bicara demikian? Karena aku mengalaminya sendiri. Apa yang aku ceritakan ini
aku alami sendiri, dan sedikit demi sedikit mulai tampak keberhasilan itu. Ingat, setiap hari adalah harapan baru, setiap hari adalah mimpi baru, setiap hari adalah lembaran baru yang harus kita jalani dengan penuh semangat. Dan yang perlu diingat, bulian orang itu jangan menjadikan kita patah semangat. Justru itu kita harus menjadikan bulian itu menjadi penyemangat kita untuk meraih mimpi. Karena kalau kita sedih, orang tidak akan berhenti menghina kita atau membuli kita. Tapi kalau kita ceria, kita tetap berjalan seperti biasa, orang itu lama-lama akan diam. Dan orang hanya akan memperhatikan kita. Dan ketika orang itu melihat kita berhasil, maka orang itu akan diam, tidak akan menghina kita lagi atau membuli kita lagi. Teman-temanku disabilitas semua, seorang disabilitas adalah orang yang istimewa. Maka jalankan hidupmu dengan cara yang istimewa, karena Allah menciptakan kamu dengan istimewa juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.